orang lihat misalnya contohnya ini anak-anak muda ini nggak pasti nggak jelas ini cara pakai bajunya ini nggak bener nih pasti nggak sopan dia. Tapi ingin mereka tahu kalau kita ini nggak ada niat buruknya gitu istilahnya. Ya, karena banyak orang ngejudge dari penampilan. Iya. Bro Kit, apa kabar? Baik bang. Sopan deh. Sopan. Udah sesuai kayak tampilan lo. Harus plus minus. Oke. Thank you lo udah datang. Oh, saya makasih bang. Iya, Sultan jauh-jauh datang dari utara ke sini. Bisa aja. Buat ngobrol sama kita. Harus menghadap dong kalau Bang Reza sama Koyos. Siap. Pakai Joko juga nih. Pakai gombang dong kalau gitu. Gantian kita. Iya. Mau belajar sih kita belajar ya. Kita belajar dari Kit ini karena Kit ini kan lu kan udah lama ya di fashion ya. Dan lu masih muda banget ya. Umur berapa lu sekarang? Aku sekarang 26. Udah di industri fashion terus ya. Dan gue lihat emang style lu asik. Anjay. Ya emang orang fashion. Mungkin pengen tahu pertama nih agak sensitif, cuman pengen tahu 1 miliar pertama lo kapan sih, umur berapa? 19 tahun. 19 tahun. Ya. Gila. 19 tahun. Lu sekarang Umurnya 26 sekarang. Ya. Berarti 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu gitu. Pertama. Hmm. Saat gue dan Yes masih main layang. Layangnya emas. Layangan juga beli second kita. Layangan second. Oke. Lu tapi di bidang fashion di bidang apa, Kit? Ini buat teman-teman yang mungkin nggak tahu ya. Jadi ada di apa sih, fashion apa sih? Kalau biasanya kalau orang lebih ngelihat saya sih kepada luxury fashion ya. Luxury streetwear. Dulu awal mulai sih sekitar 9 tahun lalu. Cuman di sekitar itu kayak temen itu mainnya masih Louboutin, Givenchy, Balmain gitu-gitu. Nah, karena juga mungkin karena memang waktu itu ya memang baru ngetren ya baju-baju Givenchy. Oh, berarti lo emang mainnya sampai sekarang masih di luxury brand? Luxury brand maksudnya lo berarti personal shopping gitu apa gimana? Dulu mulai dari personal shopping ya. Nah. Kalau sekarang yang lu kerjain tapi lu punya brand sendiri kan sekarang kan kalau sekarang? Iya, sekarang sih karena sebenarnya nyampe di 9 tahun mainan barang luxury itu istilahnya aku lihat kan kayak di sini orang ngejualnya prestige-nya kan, brandnya istilahnya, belum tentu kualitasnya itu bakal sebagus bahan-bahan yang kita pilih sendiri. Ya. Nah, jadi tujuannya bikin brand tuh memang supaya bisa nyediain kualitas internasional dengan harga lokal gitu istilahnya. Brand lo apa namanya nih biar teman-teman pada tahu semua nih. Kalau buat yang belum tahu nih brandnya Drip Experiments. Oke. Produknya fashionnya apa aja tuh boleh? Produknya itu sebenarnya kalau orang ngeliat ini mungkin yang belum kenal tuh hanya sebatas clothing. Tapi sebenarnya kami ini pengen supaya ini brand jadi produk lifestyle. Jadi sampai ke semua. Tapi semuanya masih banyak yang tak perkembangan. Jadi yang kita rilis itu yang sempurna doang. Kayak yang udah rilis itu hoodie, sweater, t-shirt, karpet juga pernah. Karpet ya. Wow. Karpet kulit. Wow. Berarti Drip ini emang nggak cuma sekedar pakaian ya? Iya, pengennya itu jadi lifestyle brand. Oke. Ini ya Drip ya, jaket yang lo pakai ya. Kaosnya iya juga nggak? Kaosnya enggak, Gue kira sampai semuanya loh. Oke. Apa yang bikin Drip tuh spesial sih? Sebenarnya kalau targetnya itu sebenarnya ya pertama itu kita nge-boosting soal kualitas yang bisa didapatkan dengan harga yang masih cengli lah kita bilang, masih terjangkau. Kedua ini bahannya itu benar-benar rare. Soalnya kalau kita diminta produksi ini lagi nggak bakal bisa. Benar-benar kita ini kayak lawan di market internasional tuh pakai kayak auction bidding. Wow. Ya siapa yang berani menangin harga segini itu yang dapat Bahannya tuh. Ya. Dan banyak juga kayak brand-brand luar yang lawan kita gitu. Contohnya beberapa ya kita saingannya sama si Berea Hills pernah sama ini Massimo Dutti. Iya. Pernah saingan soal bahan. Jadi tetap bakal ada yang ngirim representatif.
Cuman kan mungkin karena mereka bukan yang datang langsung langsung atasannya mungkin ya. Mereka harus kayak ada approval dulu, jadi di situ kita berani langsung. Iya. Ya. Interesting. Sekarang lu berarti bisnis apa aja nih selain drip? Selain drip ya, selain drip sih, kalau gua kan mulainya dari ini jualan dulu. Ya sebenarnya itu aja sih yang ditinggalkan. Yang paling utama itu sebenarnya supply barang sih. Kayak CLS, grup CLS itu kayak istilah kepanjangannya Sipes Luxury Supply. Jadi kita ngejual kayak barang-barang yang luxury, yang misalnya contohnya pernahnya Dior ya, Dior B23 kan pernah di harga 16, kami jualnya 9. Jadi memang udah punya link dari dulu, banyak teman-teman yang forwarder, banyak proxy. Jadi istilahnya kayak proxy itu penengahnya, perantaranya. Misalnya ya, jadi istilahnya itu buat ngumpulin segituan mungkin butuh 2 tahun untuk 20.000 orang. Itu yang bikin sustain sampai hari ini. Kalau kemarin sih pernah tes buka toko dan jalan sampai hari ini, kayak Lucky Cat. Lucky Cat ya. Yang barang hype ya? Ya, Lucky Cat barang hype. Auction apa? Enggak. Consign? Kemarin yang supply, yang consign sama ini Alex yang luxury. Oke. Terus apa lagi? Ada coba tes invest di brand lokal, kayak sepatu lokal kayak El Famous pernah. Dan baru-baru ini kan sebenarnya semuanya itu kan tren ya, trend based business ya. Jadi ya kripto lagi gencarnya pun, gue pun coba invest di crypto mining gitu. Mining crypto juga? Mining juga. Berarti nggak cuma di fashion ya lu sebenarnya? Sebenarnya sih kalau pengertiannya sih kayak barang-barang hobi ya. Kalau fashion kan hobi, istilahnya kan kita nggak bisa jadi orang yang kayak pengen kok misalnya jadi seniman itu full jadi seniman gitu-gitu. Tapi pastinya kita udah punya backup income yang lain kan. Supaya kita bisa live lifestyle dengan hobinya bisa ngasilin duit suatu hari. Nggak hasilin pun kita bisa santai. Yang penting kita memperkenalkan stylenya kita sendiri gitu kan. Berarti kan lu jadi orang yang juga appreciate seni, tapi lu juga nggak mau jadi orang yang terlalu idealis juga ya? Iya. Nah, bagian tujuannya kita bikin brand ya making money gitu kan sebenarnya kan. Soalnya istilahnya juga kita masih kayak socialize kan ya. Ya. Berarti you sell shit buat dapat duit gitu aja juga. Iya. I love that man. Tapi it's good though. Yang gue bingung, kan lu tadi ada beberapa usaha nih, berarti oke, kita bilang drip, terus lu ada mining, terus ada apa tadi Lucky Cat, terus ada yang buat apa CLS tadi ya, CLS yang luxury. Nah, lu sekarang masih maintain semuanya itu lu gimana cara maintainnya sebanyak itu? Sebenarnya kalau aku bisa bilang sih kok aku ini blessed karena punya banyak temen yang bisa dipercaya sih. Karena solidnya sih. Jadi kebanyakan itu teman baik yang jalanin lagi. Yang benar-benar dari bawah bareng. Berarti lu ajak mereka gitu ya? Jadi istilahnya awalnya mungkin kita tes jual-jualan, nggak pernah kepikiran bakal bikin bisnis gimana, tapi tes jalan. Oh ya udah bro, ini udah bisa jalan dengan sistem dan segalanya. Kayak sekarang kan contohnya kayak Unbranded, teman aku kan beli toko kemarin, sama Denny. Jadi dan lu tes jalanin aja dulu, lu dengan sistem yang pernah gua atur, lu tes aja jalanin kayak gitu istilahnya. Jadi tinggal ditinggal, sisanya kan soal perhitungan. Oh berarti lu untuk beberapa bisnis lu udah percayain ke orang ya? Iya. Tapi lu percayain ke orang, lu cuman bisa percayain ke temen gitu? Apa gimana? Apa ada yang beberapa orang yang misalkan lu hire sebagai manajer gitu apa gimana? Kalau istilahnya hire sih cuman sebatas admin kalau hire. Untuk yang level operasionalnya doang. Yang nggak bisa bikin keputusan istilahnya. Iya. Kalau keputusan tetap balik lagi kan misalnya kepada aku kan sekarang kan nggak punya PA. Alasannya bingungnya nyarinya itu ya belum tentu ada yang bisa nego. Ya, benar.
dan juga dalam segi bahasa sih sebenarnya. Kan karena sering ketemu sama importir orang Cina semua kan ya, contohnya kan kita nggak bisa kayak ngasal-ngasal satu orang representatif kita itu nggak bisa bahasa Chinese, susah. Kalau misalnya importirnya orang Brazil juga susah nanti. Ya. Oh, lo fluent Chinese nih? Chinese fluent. Oke. Karena dulu pas 9 tahun lalu kan mau mulai kayak oh keren juga nih orang pakai baju-baju kayak gini, rappernya semua itu kan. Kalau aku ini benar-benar demen banget sama black culture, hip hop ya. Basket, cara mereka pakai baju itu menurut aku kan kayak cowok banget kan ya. Ya, benar. Style lu sekarang lah. Ya. Jadi istilahnya aku lihat loh ini pakai Givenchy gini-gini, wah semuanya mahal nih. Kan waktu itu masih pelajar, bingung caranya. Jadi tapi teman-teman di sekitar itu semua ada yang kayak anak pejabat Cina lah, pabrik sabun nomor 1, so aneh-aneh. Itu ada orang Thailand, ini pabrik Telkom nomor 1, wah gila juga ini kalau ngikutin terus tiap hari kan. Jadi mending aku cari cara jualinnya. Oke, benar. Itu pas lu mulai bisnis pertama kali ya? Pertama kali, jadi Berarti lu kuliah di luar negeri? Oh di Aussie, Iya. di Asia gitu ya, lu kenal sama teman-teman lu yang temen iya, willing to spend iya, money gitu ya? pas SMA ya. Oke. Daripada lu ngeluarin duit, lu mikir gimana duit di kantong mereka pindah ke lu gitu. Benar. Halusnya itu gimana supaya mereka itu seneng. Harusnya. Aslinya, gua mau cuanin lu. Oke. Tapi pastinya harus kayak jauh lah di harga pasar kalau supply itu mereka. Ya, pasti. Karena kalau misalkan harganya sama kayak di pasar, ngapain mereka harus beli sama lu gitu kan? Nggak tahu barangnya asli apa enggak, quality apa enggak gitu kan sebenarnya. Bener. Oke. Tapi kalau back to, berarti lu sekarang yang brand yang benar-benar lagi lu fokusin itu Drip eksperimen. yang drip eksperimen. Oke, nah drip eksperimen ini sebenarnya marketnya lebih kemana? Kalau drip eksperimen ini sebenarnya lebih kepada orang-orang yang peduli kualitas sih, peduli kualitas dan peduli sama rarity lah, pengen beda sendiri gitu. Oke. Nah, yang nggak mau template sama semua orang gitu. Berarti itu tadi ya cara lu dengan lu ngambil bahan-bahan yang juga rare, yang Iya. even brand-brand yang udah besar pun mereka masih perlu rebutan, nggak bisa Bener. dimonopoli gitu ya bahannya ya. Bener. Oke. Tapi bahan-bahan itu sebenarnya gimana sih? Gue bingung konsepnya bahan lelangan itu. I mean bahan lelangan oke, misalkan pasti kan mereka ada produsennya nih. Kenapa produsennya nggak produksi banyak gitu? Nah, sejak sekitar tahun 2017 ya, itu supply kain di dunia itu menipis. Nipis. Iya. Karena Dan sekarang itu terasa banget. Karena memang orang oversupply semuanya. Brand baru ngambil kain baru buat dijadiin. Kayak contohnya misalnya kita bilang brand-brand gede kayak yang Generalize, Gap, kita bisa pelajarin dari Gap. Kayak Gap dulu itu produksi baju udah hajar buang, nggak kejual belum tentu kejual pun nggak apa-apa, ditinggalin. Ujungnya dilempar ke DFO dari factory outlet buat orang ngambil obral. Nah sekarang Gap kemarin tuh beritanya itu dia lost million. Karena dia supply chain-nya itu nggak bisa nyanggupin. Iya. Iya sih. Hari ini di kelasnya Gap aja untuk kain yang general aja itu udah susah, apalagi di kain-kain yang artisan. Itu apakah karena kemampuan tadi produsennya tadi atau bahan alamnya yang kurang? Bahan alam dan juga apa human resource-nya sih. I see. Jadi bahan-bahan tersedia tuh udah di convert semua jadi baju ya? Bener. Udah di convert semua ke baju. Interesting. Atau mungkin ada apa influence-nya juga dari dari para produsen ini, mereka nggak mau produksi yang artisan banyak-banyak. Bener. Karena mereka lebih milih, oke, gue mau making money, gue bikin aja bahan-bahan katun biasa yang bisa laku cepet di pasaran, gue bisa ekspor kanan kiri gitu mungkin ya. Bener. Soalnya katun kan bisa buat segalanya sebenarnya, nggak cuma buat baju. Tirai juga bisa katun. Nah, kayak back cover juga bisa katun. Ya. Cuman demand kayak katun, kayak contohnya di beberapa negara itu tinggi dan mahal. Kayak contohnya kayak di Arab lah kita bilang, katun, sutra semua itu mahal di situ. Oke.
Nah kalau Drip sendiri nih, tadi gue sempat kepo-kepoin Instagram lu. Nah Drip kan ada banyak, kalau gue liat nggak cuma Drip eksperimen kan. Nah, gue penasaran liat di bio lu kok ada Drip Web. Nah Drip Web ini apa? Oh, kalau Drip Web ini kok itu komunitasnya Drip. Nah, di mana semua orang itu sharing resource ke tengah. Nah, dan maksudnya gimana tuh sharing resource? Kayak semuanya saling bantu gitu. Nah, jadi di Drip Web ini goalnya ini supaya dari politikus sampai komedian itu ada. Nah, di tengah ada fashion designer, ada pebisnis. Nah, kita pengen kayak ngasih lihat kalau nggak semua orang bakal kita bedain berdasarkan lifestyle-nya. Bisa jadi ini orang kayak gini, tapi dia juga bakal ada kontribut sesuatu. Nah, oh berarti itu lebih ke komunitas. Oke, berarti semua orang bisa join di dalam, apa ada persyaratan gitu-gitu? Cuman satu syarat, teman baik. Gokil. Ini lebih kayak WA group ya, lebih private ya. Jadi komunitas harus teman baik dulu. Iya, harus teman baik pastinya supaya solid. Iya. Dan istilahnya ya siapapun yang give dan nggak expect anything back gitu. Oke. Ya berarti emang community buat support each other ya. Iya, buat support each other. Dan kalian privatein supaya jangan sampai ada orang toksik di dalamnya gitu kan. Bener. Yang cuma mau untung aja gitu ya. Iya, itu selalu diajarin nih sama mentor-mentornya. Ya. Kid, lu jangan terlalu open, lu jangan ini, banyak yang di sekitar lu itu cuman ya, benar. Karena takut ujungnya nanti ada orang-orang yang malah mau ngancurin Drip, orang yang mau ngancurin siapa gitu takutnya ya. Tapi berarti kemarin gue juga sempat lihat beberapa, kan banyak nih beberapa kita bilang teman-teman juga influencer lain ya, di bio-nya itu ada mereka part of Drip Web. Iya. Berarti mereka ini part of the community itu. Iya, mereka itu berarti family-nya Drip Web berarti. Oke. Karena kalau gue lihat kan lumayan variatif ya isinya ya. Variatif. Ada yang gue suka lihat YouTube-nya kayak Vincent Renaldi. Kayak gitu-gitu, terus ada siapa lagi? Ada gamer, ada banyak ya. Ada Bang Upi. Ada Kotama. Teman-teman, yoi mentor Mustang. Mustang 3M bro. Mentor viral. Oh berarti bener-bener nggak harus dari bidang fashion, nggak harus anak streetwear. Tadi ya, lu mau politician, lu mau komedian, oke, masuk gitu ya, selama kita solid. Berarti bisa ke arah manapun ya? Bisa ke arah manapun. Bisa tahu-tahu jadi di dalam Drip Web ini tahu-tahu, bro kita bikin F&B yuk, sama beberapa orang, bro kita bikin pabrik yuk, kita bikin kebun yuk, itu bisa. Possible, berarti bukan community yang cuma fokus ke bidang fashion gitu ya? Benar. Dan Drip Experiment itu sebuah brand fashion yang lahir karena Drip Web. Di dalamnya ada pabrik kulit nomor 1 tentunya. Ada James, ya, ada pabrik sepatu nomor 1 juga. Jadi kita bisa kayak tabungan resource-nya ke tengah dan tembak semua buat bikin project bareng. I see, interesting. Tapi cara-cara approach-nya menarik sih bro. Jadinya kalau zaman sekarang ini kan kita banyak yang kayak istilahnya orang ngomong, bro gue temen lu lah, gue support lu, tapi ternyata cuma mau value-nya doang gitu kan. Ternyata di belakangnya ngomong apa, di belakangnya makan gitu-gitu kan. Tapi dengan lu bikin kayak gini berarti ya apapun yang di dalam itu termasuk resource untuk Drip Web sendiri juga lebih solid ya dia. Benar. Karena udah nggak berlandaskan cuma sekedar bisnis atau value kan. Benar, bukan berdasarkan bisnis. Berangkatnya pertama dari teman baik. Berangkatnya kayak ada quotes di Drip Web kan, it's never about the money. Tapi it's about the endless journey together we have as a family. Kan, biggest family in the world. Dan itu yang susah dicari sekarang ya. Dan itu sangat susah. Karena banyak orang yang ngomongnya teman ternyata di belakangnya main belakang gitu-gitu. Ada juga yang malah kayak, bro gua mau dong support gua gini, oke, gua kerjain. Tapi pas udah kontrak, udah di waktu gede banget, lupa diri. Bukan lupa diri karena dia nggak support aku nggak pernah ngarapin itu balik. Cuman apa yang aku arahin udah nggak pernah didengerin. Jadi itu yang ngehancurin diri dia sendiri. Nah tapi ketika lu build sebuah community ini, oke, misalkan kita bilang ya, contoh misalkan si Tama, mentor viral, dia let's say dia mau bikin sebuah community, orang-orang pasti willing to join karena
semua orang tahu Tama gitu kan. Iya. Dan Tama kan mungkin terkenalnya mentor bisnis gitu ya. Iya. Nah, ketika lu awal-awal bangun Dripweb ini, apa yang bikin Dripweb ini bisa terbentuk? Sebenarnya tentang kredibilitas sama integritas. Jadi waktu kita bilang, bro, apa yang lu butuh, kabarin gua bakal try my best untuk support lu as a brother, gua bilang begitu, dan benar-benar pakal. Oke. Kayak misalnya kayak beberapa rapper, dia bakal, Kid, ada ini nggak, ada villa nggak buat syuting? Nah, beberapa dari teman kami itu kayak ada orang yang main kayak drip aset. Nah, dia itu kan main aset. Dia tuh bakal pinjemin villa buat kita bikin acara asalkan kita branding. Dan kita pun kayak sebagai orang yang menerima pun nggak bakal setengah di situ doang, nggak bakal terima itu untuk diri sendiri, tapi kita bagiin lagi ke crowd yang datang. Kayak contohnya kita kan pernah throw party kayak di Bali. Kita dipinjemin villa. Nah, dan dari situ itu malam itu juga banyak banget sponsor minuman. Nah, kalau pada umumnya kalau misalnya orang serakah kan dia bakal kayak udahlah kita aja yang party santai-santai, konten pun santai aja. Nah, di sini kita langsung bikin free flow. Oke. Langsung bikin free flow, undangnya kita sebar sampai ke pantai-pantai. Oh, wow, oke. Wah, keren dong. Jadi saling ini ya, impactful ya. Impactful ya. Kami nggak mau kayak nggak mau greatness-nya itu stop di kita doang. Kita pengen itu sampai ke ujung-ujung. Wah, interesting. Iya. Keren. Kayak misalnya contohnya kayak misalnya brand baju, kita bilang teman, Kid bro kirimin 10 baju ya, tolong yang 8-nya di giveaway. Gua pasti giveaway 9, satunya gua simpan buat memori doang. Oke. Pasti begitu. Kalau bisa simpan sesedikit mungkin dan biarkan itu baju tersebar gitu istilahnya. Oke. Nah, kayak Bintang pernah ngirim kayak 2 dus, biar itu juga kita jadi Bintang. Iya. Mau sponsor? Kemarin kan sempat disponsor Bintang. Ya. Nah, Untuk kampanye Christmas. Jadi untuk kampanyenya orang kan biasa post feed itu kan kebersamaan atau gimana. Cuman mereka mungkin kayak ini dia pengen yang approach yang fashion gitu. Oke. Stylenya yang benar-benar kayak orang-orang nyantai banget gitu. Jadi itu dikirim 2 dus, itu bagi-bagi juga, free flow juga. Oke. Jadi kalian dari di Dripweb tadi bikin party itu, lalu ada Bir Bintang ini sponsor. Iya. Dengan trade off-nya media pasti ya, foto video gitu ya. Iya, foto video. Oke, keren banget dong. Jadi terakhir pun kok itu di Liksi Bali dan di Zanzibar itu terakhir kan kita bikin launching party untuk t-shirt Izel X Drip. Izel itu brand teman aku, DJ Jams Hybrid kok. Jadi kita itu kemarin tuh sempat bikin launch party. Jadi pas di Liksi itu kita free flow sampai jam 12 malam dari jam 10. Jadi itu semua Liksi yang sponsor. Tapi kenapa nggak mau itu semua botol itu ada di meja aku? Dan kalaupun ada botol yang datang langsung aku naik ke panggung, aku cekokin tuh semua yang lagi joget. Supaya semuanya have fun bareng. Iya. Nah, lebih kepada more giving lah gitu. Iya. Tapi menarik loh dengan lu bikin konsepnya, karena kan biasa kalau big company mau sponsor mereka pasti ngeliat, oke, acara lu apa, lu punya guest berapa banyak, venue lu di mana, lu IO-nya apa, ada siapa host yang datang gitu kan. Tapi ini berarti benar-benar mereka appreciate solidarity-nya dari Dripweb ini ya. Iya, dan untuk semua company yang udah percaya gua, thank you banget. Tapi iya, gue surprise sih sampai big brand mau sponsor gitu. Kadang-kadang mereka maunya acara gede doang, ya udah terkenal gitu. Iya. Jadi mereka appreciate solidarity-nya di community lo ini ya. Nggak pernah dimintain guest list, nggak pernah di apa-apain, cuman nggak pernah ribet. Jadi tiba-tiba pas party pasti deg-degan dong, ini rame nggak ya? Tapi selalu sih segalanya itu orang-orang yang support kami anggap Drip Gang sih. Jadi Drip Gang ini benar-benar barbar, pasti rame. Kayak kemarin di Bali kan kaget, Liksi udah sponsor segede itu, tapi masih untung. Dan closingnya rame, itu sekitar 50-80 juta, kaget juga. Oke. Untungnya. Jadi dari situ pun
positif banget impactnya. Nah di situ pun jadi berteman lebih dekat kan kepada orang manajemen diksinya. Interesting. Lo purpose lo apa sih bro? Gue jadi penasaran. Nextnya apa nih after this? Lo pengen apa sih tujuan lo? Apakah yang penting nyari duit atau pengen apa? Kalau duit sih nggak gitu. Ini sih itu sih nomor terakhir sih. Cuman lebih pengen ninggalin sebuah meaning sih, sebuah lifestyle, legacy, ya, sebuah culture, dimana setiap orang itu merasa ini bukan soal duitnya dan bukan soal statusnya segala hal. Kayak contohnya misalnya dia bisa jadi diri dia sendiri, dia nggak perlu beli kayak barang-barang yang mahal buat dilihat orang. Nah, nggak perlu harus pakai, aduh ini brand mahal nih gua harus orangnya harus tahu gua. Tapi dia bisa kayak nyari sesuatu yang benar-benar punya value yang gak ada orang tahu dan itu jadi style diri dia sendiri. Oke. Itu message yang pengen lo bawa ya. Iya. Bisnis lo sekarang. Istilahnya create your own trend. Jangan kayak ikutan, Don't follow the ya hype gitu don't lah follow ya. the hype itu nggak, kecuali memang suka banget sama kualitasnya Iya, dan make itu bikin kita ngerasa happy. Ya. Nah, kalau nggak cocok gak usah dipaksain gitu kan contohnya ya. Berarti ada tujuan educate juga sebenarnya ya. Kalau bilang educate sih gue masih terlalu kecil sih untuk itu. Cuman kalau tujuannya untuk sharing dan introduce culture dan lifestyle, itu gue lebih pengen introduce siapa aja tuh orang-orang di sekitar gue, kayak Kang Koyos, Bang Reza kan kayak semua itu teman gitu loh. Lebih pengen introduce ke dunia ini kalau lu berbeda tuh lu nggak sendiri. Ya. Ada kita juga ya. Interesting. Tapi kalau di drip webnya sendiri, di drip eksperimennya sendiri nih, kalau boleh tahu range harga berapa sih? Kalau Produknya berarti apa aja? Cuman hoodie, jaket doang sama kaos atau gimana? sebenarnya lagi ada pengembangan untuk celana, bomber segalanya. Kan military vest juga ada. Rompi anti peluru juga ada. Rompi anti peluru. Iya. Bener-bener anti peluru atau modelnya aja nih? Bener-bener anti peluru. Lagi kita kembangin. Bener-bener Kevlar berarti. Kevlar ya. Kalian bisa dapet ya bahannya? Bisa juga. Semua bahan bisa dapat bro. Bikin batik dong bro, batik anti peluru gua mau dong. Keren sih. Boleh sih kok kita obrolin nanti. Gua ntar customer pertama deh. Katana juga ada. Katana. Ya, katana ya. Tapi lagi proses tempa. Soalnya kan orang Jepang kan bikin 10 layer. Pukulnya 10 layer. Kita pengen tes di tes itu. Makanya selalu patah terus nggak jadi. Tapi sampai bisa lewat itu kita konsisten di sana. Pun lagi memang ada pengembangan flamethrower. Oh, kayak punya si Kayak Elon. Bang Elon ya. Bang Elon ya. Oke, keren. Berarti sampai ke katana kalian bikin. Iya. Berarti kalian cari blacksmith sendiri gitu. Iya. Wow. Tahu semuanya berarti lo ya. Mau bikin apapun lo bisa. Itu semua. Berarti sesuai dengan nama kalian ya. Eksperimen ya. Oke, Baru masuk nih kan. Masuk. Karena tadi gue mikir eksperimen mungkin kayak ya nama-nama keren anak muda bikin label clothing gitu loh. Tapi ternyata emang kalian literally eksperimen something gitu ya di dalam. Awalnya kan orang pasti kayak beberapa teman kayak yang founding bareng kan pasti mikirnya awal drip clothing, Iya. drip culture gitu. It just another local brand gitu kan Aku dikiranya. mikir kalau cuman ke baju mah semua tuh punya cerita istilahnya. Benar. Kenapa kita pakai contohnya nih ya, Doge to the Moon. Kenapa kita pakai baju Doge? Karena kita percaya Doge. Ya. Atau udah kaya dari Doge. Iya, istilahnya kita bisa apresiasi kan, contohnya kok batik kayak Rena ada cerita tradisionalnya, bener kan? Betul, ada Istilahnya, filosofi ya. Kayak Oke. karena kita pengen ngeluarin culture-nya drip, kita introduce desain-desain bajunya. Nah, kalau boleh tahu nih, dari range harga berapa sih? Kalau t-shirt di 350. 350, oke. Kalau hoodie rata-rata di 650 sampai 1.500 tergantung bahan. Nah, kalau bomber di 1.500 untuk sekarang yang barusan rilis kemarin. Ski mask pernah bikin juga. Ski mask. Ya, topeng perampok. Oke. Ya. Pernah bikin. Berarti hoodie
harga maksimumnya tadi 1.500.000. Ya, itu kalau bahannya benar-benar langka, dan kalau misalnya contohnya kita pernah dapat kayak bahan yang gila banget, itu benar-benar lawan Zebra Hills, dan Zebra Hills nggak tahu mau makainya untuk apa. Soalnya itu cuma cukup untuk 10 hoodie. Oke. Wah. Dan untuk brand-brand yang cenderung komersial, mereka mikir buat apa kita produksi cuma 10 barang gitu mungkin ya. Bener, tapi nggak tahu mau buat apa itu kok. Ya. Soalnya cuma cukup buat 10 hoodie, bahkan di drip cuma 10 hoodie kan, tapi mereka bersikeras gitu. Iya, iya, Oke. iya. Soalnya waktu itu namanya chainmail French Terry. Jadi French Terry-nya ini nggak kayak gini. Dia tuh kayak tekstur luar dalamnya tuh kayak gini. Oke. Tapi ada benang-benangnya itu, jadi kalau kita sayat pakai pisau, dia tuh bisa ada efek ripnya. Oh, Nah, oke. Tapi nggak bolong. I see. Nah. Iya, 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 iya. Oke. Itu kualitas pertama yang paling susah kita dapatkan. Selebihnya makin susah. Gue kira itu yang paling susah. Sebenarnya paling susah. Pertama paling susahnya. Tapi kalau drip eksperimen ini sendiri udah berapa lama? Brand ini 2 tahun sih. 2 tahun. Dua tahun. November akhir ya. Desember tanggal ini udah 2 tahun pas kemarin. Deket banget sama DNC ulang tahunnya. Oke. Nah, 2 tahun berarti kalian habis baru bikin berapa bulan setelahnya COVID? bener. COVID pas di drop kedua. Oh, baru collection kedua berarti Iya. COVID. Dulu aku tes bikin drip pun karena aku mikir kan, kemarin tuh sempat custom sepatu untuk jadi itu untuk project charity-nya untuk kayak ada desa di Sibolangit di Medan kan, kejatuhan pesawat. Oke. Nah, jadi sepatu itu aku lelang supaya bisa disumbangkan ke desa itu. Nah, jadi aku sempat kayak custom lah di wash di manain gitu, itu kejual 16. Nah, sepatunya sebenarnya itu cuma worth 5. Oke. Nah, jadi aku mikir dengan gerakan seperti ini kan orang bisa appreciate art. Makanya pun aku bikin drip experiment tuh bukan cuma drip experiment. Makanya adanya drip foundation. Oke. Sama Jadi- foundation gua. Ya, jadi orang bisa lihat impact kita balik gitu. Iya, iya, Nah, iya. pernah kerjasama pas banjir bandang NTT bareng DNC kan, Renko iPhone, Kotama, dan ini RTF Return the Favor punya Ya. si Valerie Pola. Nah, itu kita collab buat jual baju, hasilnya kita donasiin. Oke. Nah, lewat Brimob kemarin. Oh. Oke. Benar-benar impactful ya berarti yang Hmm. ngelakuin sekarang semuanya. Harus ada impact, pengen kayak leave a meaning sih sebenarnya. Ya. Ya. Kalau orang ngeliat misalnya contohnya ini anak-anak muda ini nggak pasti nggak jelas ini Ya. cara pakai bajunya, ini nggak bener nih, pasti nggak Rambutnya. sopan ya. Tapi pengen mereka tahu kalau kita ini nggak ada niat buruknya gitu istilahnya. Ya. Nah, Karena banyak orang ngejudge dari penampilan. iya. Oke. Udah diingetin bro tadi. Udah 32 menit. 2 menit ya? Oke. Mau dilanjut aja, Bro? Lanjut. Lanjut aja. Lo ada mau Ini yang tema tanyain segmen nggak? Lo tapi ada yang pernah ini gak sih memandang lo sebelah mata karena rambut lo kayak gini, style lo kayak gini? Karena ini sih sebenarnya iya sih, sebenarnya pasti ada karena kebanyakan kan orang stereotipnya ngeliat segala sesuatu itu yang dia kenal. Saya tahu nih mahal gitu contohnya. Oh, ini pun stylenya ini pasti gelandangan gitu. Cuman dari situ sih naiknya sebenarnya. Kalau ada orang yang kayak gue pernah nge-quote sesuatu sih, kalau misalnya lo pernah nganggap rendah gua dan lo nggak pernah appreciate gua, thank you. Setiap gua menang gua bakal inget lu. Oke. Gokil. Itu nggak ada masalah di menang atau kalah, tapi winning myself gitu. Soalnya enemy paling gede tetap di aku sendiri. Kalau misalnya orang ngeliat ini orang gelandangan, ini orang pasti nggak bener kerjanya. Kalau gua give in ke curse itu tanpa gua berusaha kan gua sama aja kayak yang mereka ngomong gitu istilahnya. Cuman memang gua lebih suka orang logi gitu istilahnya, karena itu gua nyari barang-barang rare. Sama kayak pasar-pasarnya. Kayak contohnya dulu kan nggak ada yang tahu, kayak contohnya yang paling lumrah kayak brand-brand kayak Raf Simon, kok nggak Evos Van Moma.
aku pakai di jalanan, ini bajunya simple banget, cuma hitam atas sampai bawah, B banget, nggak kelihatan mahal. Tapi pas mereka pulang ataupun ada yang nanya outfit lu ini sebenarnya gimana, pas mereka googling baru tahu ini ternyata segini segitu, baru kaget. Dari situ baru mulai culture-nya kebentuk. Oh, gue nggak mau sama deh kayak orang lain, gue juga nggak mau sama kayak Kid dia bilang. Gue mau style gue sendiri. Itu yang gue seneng banget gue pada orang. Dengan begitu kan di jalan lebih colorful. Ya. Benar. Ya. Keren. Gue suka itu. Itu udah bisa jadi judul buku tuh. Nextnya kayak lo harus bikin buku bro. Keren. Masih harus banyak belajar loh dari senior. Aduh, senior. Terakhir, gimana? Kita mungkin bahas lebih bisnisnya dulu kali. Ya, boleh. Either nanti bisa jadi part 2 atau di Ya. mix segmennya. Nah, yang gue mau nanya, kita balik ke drip eksperimen. Nah, oke. Drip eksperimen sendiri ini kan berarti baru 2 tahun ya? Iya, baru 2 tahun. Tapi berapa banyak piece yang udah kalian jual? Wah, belasan sih, 20-an. Oh, piece itu per seasonalnya tuh 20 type, berarti piece sekitar per release itu 350, ada yang 150. Bisa dibilang mungkin udah nyampe ke 300 kali 11. 1000 lebih udah lewat sih, 5.000 pun udah lewat. 5.000 ya. lewat. Cuman dengan catatan semua barang kalian tuh memang limited gitu ya? Iya, karena kita nggak bisa produksi ulang memang. Oke. Nah, tapi kan kendalanya gini, kalau kita bicara dari price point kalian tadi maksimum kan 1,5, which is it's still very affordable gitu kan untuk masyarakat di Indonesia, even di luar negeri itu lebih affordable banget gitu kan. Iya. Nah, tapi kan kalian di sini punya misinya itu adalah untuk membuat sesuatu yang premium, berarti bisa dibilang nggak terlalu banyak bumbu marketing, Nggak ada. Ya. fokus ke produk, Ya. tapi dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah ya. Masuk akal lah, kita nggak bilang murah lah ya, affordable lah, worth it lah ya. Ya. Nah, tapi gimana caranya kalian ngeyakinin orang? Karena kalau sekarang kan kita bilang misalkan misalkan kita jualnya murah, kita bilang oh iya ibu ini bahannya kualitas gini, orang pasti marketing aja lo harga murah segini nggak mungkin. Tapi giliran orang dikasih harga mahal, bu ini bahannya gini, oh ya saya percaya sih. Nah, itu yang bikin, sebenarnya yang paling aku hindarin itu ngejual namaku. Balik lagi memang, soalnya kalau aku cuma ngejual branding kayak nggak peduli kualitas, apaan sih, pasti beli juga atau ini brand terkenal, orang mikirnya begitu. Ya. Wah, gue pakai drip, gue bangga. Aku nggak mau yang kayak gitu, nggak mau yang aku bangga karena ini brand itu terkenal, tapi melainkan karena dia puas banget dengan kualitasnya. Nah, jadi memang tuh kami tuh tim anti gorengan. Jangan beli karena emang kualitas ya, Iya. karena brand. Setiap aku kasih teaser kayak baju kayak gimana yang ke depan masih ada sekitar 15 atau 20 barang tahap pengembangan, dan temen-temen juga banyak banget yang rilis dong. Tapi kan balik lagi dimulai support tuh dari temen terdekat. Ya pastinya gua nggak mau mereka makainya itu barang yang setengah jadi. Gue mau yang terbaik untuk mereka dong pastinya. Ya. Nah, jadi tetap service itu nomor 1. Nah, berarti strategi kalian di awal itu gimana ketika drip eksperimen awal kali muncul? Apakah kalian langsung kita bilang kalian hire influencer untuk sounding tentang kualitinya? Atau kalian bener-bener cuma ngandalin kayak apakah kalian jor-joran di ads Instagram? Atau kalian ikut expo atau gimana? Sampai orang bisa bener-bener trust, oke, drip ini emang nggak bohong gitu. Memang worth it dengan harganya gitu. Balik lagi ke solidarity Oke. dan juga apa yang bisa kita kasih dan contribute gitu. Istilahnya kita ini nggak pernah bayar influencer. Nah, nggak pernah bayar influencer buat kayak bro pakai baju gua dan bilang ini bagus. Tapi melainkan kalau misalnya akun teman influencer, dia kalau pengen beli, aku utamain. Aku utamain dulu supaya dia ngerasain. Dan aku nggak mau ini digoreng. Aku pasti tanya, ini tuh gimana? Ada feedback yang lain nggak gitu? Ada yang bisa gue improve nggak? Dan kalaupun dia misalnya mau review sesuatu yang menurut dia kurang, itu bagus. Soalnya ke depan pun bisa aku kembangin. Karena kalau misalkan kalian nyuruh influencernya ngomong bilang ini bagus bahannya ABC, tapi ternyata enggak, itu sebenarnya bisa jadi bumerang buat kalian kan? Iya. Kalau memang ternyata ada yang kurang di sana gitu ya. Istilahnya kan kita kalau
orang beli baju kita dia berbagi berkah. Kita juga istilahnya berbagi berkah. Contohnya misalnya kalau misalnya orang mau beli hoodie ini tuh di luar bisa 15 jutaan kalau dengan bahan ini. 15 jutaan. Nah, jadi kita sengaja memang hajar ke 10% atau di bawah 10% harganya, dan kita nggak mau nguntungin banyak, yang penting setiap orang yang pakai tuh happy, karena menurut kami kan ini fashionnya hobi. Nggak gitu pengen dapetin duit dari itu. Oke. Cuman kami pengen kayak impactnya. Jadi orang Indo juga tahu kalau bahkan kayak brand-brand sepatu Itali, brand-brand fashion Itali itu rebutan bahannya di Indo. Oh, bukan di luar. Bukan di luar. Oke. Karena kalau setahu gua kalau bahan-bahan formal itu di London kan orang rebutan kan. Iya, di London ada versi markupnya kan kok. Di Savile Row kan ya? Savile Row. Oh enggak. Tapi di situ udah hasil import dari negara-negara. Ya. Di mana itu rohnya kebanyakan dari Indonesia. Iya, banyak yang dari Indonesia. Dari India juga ada. Pokoknya itu negara-negara yang top 5 istilahnya yang paling padat populasinya, India, Indonesia, Cina itu udah pasti punya kain yang paling bagus. Soalnya yang pertama human resource-nya rame. Jadi mereka itu lebih bisa produksi bahan baku dan cost-nya lebih rendah gitu. Gara-gara Julio berarti bro. Bisa ekspor. Nextnya Julio harus datang loh. Julio kalau dengar tolong dijelaskan ini ya kenapa ya. Nanti datang ke sini ya Julio, kita panggil. Kalau ada waktu pun boleh berguru kok. Kita berguru bersama ke Lord Julio. Berarti dengan semua tadi drip web, apa kalian punya drip foundation? Nah berarti kalau gue boleh nanya nih, dengan tadi drip eksperimen, oke berarti gue nangkap ini visionnya bukan untuk sekedar cari uang, tapi kalian mau membuat suatu lifestyle culture gitu kan? Iya. Nah tapi kan semua ini butuh uang gitu, jujur ngomong kan. Nah sebenarnya money making machine lu itu di mana gitu? Money making machine itu ya bisnis lain yang nyokong. Oke. Nah jadi di dalam drip eksperimen pun kan, di dalam drip web pun ada ini crypto trader. Jadi di dalam drip web itu bakal ada orang yang bakal saling sharing gitu. Di sini lagi enak nih pendapatannya gitu, mana tahu bisa lu pakai buat cover ini dan cover itu. Nah itu nggak masalah. Cuman balik lagi kalau kita seperti ini sih, nggak pengen benar-benar idealis banget, saking idealisnya jadi istilahnya munafik lah. Nggak dapat duit apa-apa gitu. Nggak dapat duit apa-apa, tapi tetap mau bersikeras, gue pengen jadi seniman gini-gini. Iya. Itu bagus, itu ambisi. Cuman balik lagi, waktu semuanya hancur, kita bilang, waktu lu sisa diri lu doang dengan karya lu yang super oke, pasti kita makapnya juga udah nggak ngotak, karena kita udah taruh beban kan gitu kan. Kita makap tinggi-tinggi, di situ udah nggak jadi real lagi di situ. Idealis kita yang dulu tuh hilang, tuh nggak perlu duit, tapi nyatanya pas kita jual itu makapnya tinggi-tinggi lebih daripada apa yang seharusnya gitu. Berarti usaha lu pertama yang bisa membuat lu starting many business itu apa? Paling awalnya? Paling awal itu modal awal 600.000 jualan di jualan beb second. beb baju beb. Baju beb. Dating app. Iya. 600.000. Itu cuma bisa kebeli berapa? Itu cuma bisa kebeli satu. Satu biji. Modal awalnya tuh begitu. Terus 600 dijual di 1 juta. Slow flipping terus tuh. Flipping terus. Oke. Lu dapat barangnya dari temen apa gimana? Dari temen. Oh jadi baju bekas temen gitu. Jadi temen ini kuliah di Jepang. Oke. Dan dia pergi ke banyak thrift store. Oke, I see. Jadi istilahnya pun sama hal, lama-lama merana ke baju vintage. Soalnya vintage itu kan benar-benar timepiece history. Ya kan? History timepiece kita bilang. Jadi ada legend ada sebuah legenda yang terjadi di balik baju itu, konsep desainnya. Kayak contohnya kayak Kurt Cobain yang dia pas kencingin orang di atas pentas itu banyak yang terjadi, yang gila-gila, dan desainnya ada yang timeless. Jadi kayak kalau vintage itu dia nggak ada harga wajar bawahnya, tapi ada harga paling tingginya. Itu dia yang bikin komunitasnya sehat. Kalau komunitas vintage itu benar-benar saling support semua, tukar-tukaran inventory, bro, bantu salah toko gua boleh silakan, boleh gitu istilahnya.
Jadi apa yang kita bawa pun masih history. Dan kenapa gua suka banget sama vintage tuh karena dia nggak waste. Istilahnya kita recycle sesuatu. Nah contohnya ini kayak bahan ini tuh bahan 5 tahun lalu. Nah, jadi kami pun sengaja memang nyari barang-barang vintage buat kita modif ulang. Nah, tapi yang speknya tinggi. Nah, kayak misalnya kayak barang-barang baru itu sekarang lebih rentan, nggak setan barang-barang lama. Iya. Kayak jam-jam baru, Iya. elektronik baru tuh lebih rentan. Benar. Ya, nggak sebagus dulunya. Soalnya dulu orang overspend, over taruh resource banyak. ya. Ya. Dan kalau hari ini nggak dihargain kan kayak sayang banget. Berarti awalnya dari jualan baju-baju second. Baju-baju second. Second dari sana mulai dari 1 piece, temen mulai order lagi, nambah-nambah, diputerin terus di sana berarti ya. Ketemu orang yang lebih jago jauh dari aku dan diajarin caranya. Belajar fashion dari situ berarti. Belajar fashion ya. Banyak. Pas itu aja berarti. Mulainya benar-benar pas lu flipping itu. Iya. Baru mulai ngerti Baru fashion. mulai. Ya. Berarti toko pertama itu Toko pertama yang aku benar-benar milikin itu Lucky Cat Alex. oh Lucky Cat. Iya. Itu baru 5 tahun lalu. 5-6 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun lalu. Oke, itu bermulanya karena dari pertama tadi coba-coba jualan akhirnya dibikinlah Lucky Cat. Nah, itu pun karena pasar Indo. Hmm. Nah, jadi sebelumnya ini aku lebih kepada middleman. Oke. Orang yang nyari kayak palu gada, kalau mau gua ada gitu kan. I see. Oke, tapi fokusnya di bahan-bahan tadi yang lu bilang tadi. Fokusnya di barang-barang luxury awalnya. Nah, Masih. Berarti sesimpel kit gue mau barang ini dong, barang brand ini, brand A yang rare. Nah. Lu bantu cariin dong. nah, aku yang cariin. Oh, bantu cariin, dapat harga bagus, mangkat ke dia gitu ya. I see. Jadi untung pun lumayan hoki lah, nggak pernah berpemikiran buruk, nggak pernah mau nipu orang, kayak maunya yang lurus-lurus aja. Orang mau apa, kondisinya seperti apa ada gitu. Ya. Nah, jadinya pun gebrakan pertama yang benar-benar stepping stone buat gua itu pas ada orang US gitu, teman-teman kayak influencer di US, mereka belanja sekitar $50.000 per minggu. Per minggu? Ya, untuk sepatu doang. Ya, itu pas 700 juta ya? Ya, pas gua umurnya 18. Oke. Belanja di tempat lo nih. Iya, belanja dari aku. Lo yang nyariin barangnya. Iya, nyariin. 40.000. Di Lucky Cat? Enggak, di aku sendiri. Pribadi? Dulu, ya. Mereka kenal lu dari mana? Nah, kalau branding aku awalnya itu bahkan kan masih awal-awal itu di 17K. Oh, Instagram Iya, personal ya? Instagramnya, ya. Ah. 17K itu semua orang luar. Oke. Dari Jadi Aussie. Ya. lebih terkenal di luar daripada di Iya. sini dulu. Jadi dulu bahkan orang Indo belum tahu, ngiranya aku orang luar. Oke. Jadi pas aku kan balik dari Aussie ke sini, aku mikir aku start brandingnya Indo gitu, yang lebih bisa dimengerti orang. Kalau enggak captionnya semua Inggris kan orang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi pas aku mulai berbahasa Indo tuh baru teman-teman luar tuh, bro what are you speaking? Oke. Iya, Tapi iya. followers lo banyak dulu di awal waktu di luar tuh gimana? Kan cari followers di luar tuh lebih susah. Susah ya, makanya Dibanding followers di Indo. Ya, rata-rata itu tuh dari 17K itu sekitar belasan ribu tuh orang luar yang pernah beli. Oke, jadi customer lo tuh Iya. senilai followers lo itu. Jadi itu referral memang. Oke. Berarti Referensinya. awalnya karena lu sekolah di Aussie. Ya, jadi istilahnya kita mau jualan kan pasti ada referralnya. Ya. Bro, ngasih gua rep dong. Gimana review udah belanja sama gua? Kita kasih follow. Di follow di Koko cuy. Bisa nyariin apapun gitu. Nyariin barang serang apapun gitu. Iya, iya. Oke. Kayak aku sih misalnya nih lebih suka barang yang orang nggak tahu sih. Jadi pesan buat anak muda sih tapi ya. Maksudnya apapun tuh bisa asal mau ya. Nah, apapun tuh bisa asal mau kalau Asal mau ngelakuin. ya dan jujur pasti. Iya. Betul, itu paling penting. Benar. Integritas paling nomor satu ya. Berarti boleh gue bilang gini Kit ya. Sebenarnya seorang Kit Slime nih dapat 1 miliar pertama di umur 19. Sekarang boleh tahu nggak kalau sekarang
Aset ada berapa? Boleh di-spill nggak nih? Susah tuh. Kebanyakan ya? Range. Sebenarnya kalau jatuh bangun kok tahun lalu aku hilang sekitar 5M. 5M? Ya, tahun lalu sampai awal tahun ini lah. Nah, kalau kita pembelajaran total hilang itu sekitar 9M. 9M? Ya. Itu duit belajar lo lah ya. Duit belajar, itu semua uang sekolah sih. Jadi kayak istilahnya menurut aku sampai tahap ini tuh uang nggak ada artinya. Walaupun untuk beberapa orang udah tajir mampus kayak 10M tuh kecil ya. Nah, tapi uang itu kayak gak ada artinya sih. Itu cuma proses sih. Dan tergantung persona kita juga. Kalau kita bawa acara high profile, orang pun males liatnya. Ya benar. Apaan sih ini anak udah kayak gayanya begini nih, kayak sombong lagi gitu kan. Cuman syukur sih setiap teman, setiap mentor kan, setiap senior selalu ngingetin, Kit, gua suka banget kalau lu rendah hati, dan itu yang sih yang bakal gua pegang selamanya sih. Yang bakal ngajarin gua lewat semua situasi sih. Soalnya yang orang lihat itu kayak presentability kita. Kayak ada orang yang banyak duit tapi dia sama sekali nggak ngerti social skills. Kayak orang dia nggak bagus sama dia kan. Betul. Iya kan. Banyak kayak gitu. Banyak yang kayak Dia gitu. punya banyak musuh akhirnya. Iya, tapi dengan di NC dan kayak kemarin kan kayak Koefon kita bantu-bantu sedikit di DNC, nggak banyak lah, soal kerjanya banyak banget. Tapi at least didesain mungkin sama dibikin baju dan segalanya, konten. Tapi dari situ gue ketemu sih banyak orang yang rendah hati. Berarti kalau boleh gue simpulkan dari perjalanan bisnis lu baru bisa membuat sebuah trip eksperimen yang benar-benar spesifik yang lu mau menghasilkan legacy di sana. Itu karena di awalnya lu nggak milih-milih cari uang dari mana. Iya. Bener ya? Nggak boleh milih-milih. Nggak boleh milih-milih ya? Ya, mungkin itu poin yang mungkin bisa di-share ke teman-teman mungkin ya. Karena kalau sekarang anak muda banyak yang tiba-tiba bilang, gue pengen punya bar, gue pengen bikin beer house kayak Holy Wings, gue pengen punya apa, tapi ketika ada tawaran apa, oke, bro, gue ini nih, kita bikin yuk coffee shop kecil-kecilan aja, di Gojek dulu. Aduh, ngapain bro? Gak mau proses ya? Gak mau proses. Langsung mau gede. Ini sih yang paling, bener, banyak yang malu untuk kerja. Betul. Nah, kayak everybody wants to sign, but nobody wants to grind, ya kan? Iya. Itu bisa jadi tukang menghasilkan quote loh. Ya tapi setuju sih, nggak semua orang mau kerja keras ya. Padahal seorang Kid Slam aja jatuh bangun gitu kan. Iya. Jual apapun gitu. Dan ini yang harus orang belajar, gimana caranya lu melihat orang sukses, tapi lu melihat masa lalu dia gimana, bukan melihat sekarangnya. Cara lihat dia bounce back-nya. Betul, yang menunjukkan orang real. Dan itu yang harus kalian pelajarin gitu kan. Betul. Soalnya hidup penuh masalah. Iya. Sucks banget pasti. Iya. Makin banyak duit makin banyak masalah. Betul. Gak gampang manage ya. Gampang manage. Oke. Terakhir pesan lu apa sih buat anak-anak muda yang mau mulai bisnis? Pesan gua, jangan pedulin orang ngomong apa sih. Itu paling penting satu hal. Tapi balik lagi kepada integritas, kejujuran itu udah paling pasti sih. Jangan kayak goreng-goreng lah gitu lah, itu nggak ada artinya. Ya, hindarin kayak permusuhan. Bikin sebanyak teman mungkin sih kalau bisa. Jangan sampai kayak burn any bridge. Jangan pernah ngerasa tinggi karena orang lain lebih tidak beruntung, kita bilang. Kalaupun lebih beruntung ya kita sharing lah. Build a bigger ya gitu istilahnya. Buat semua orang bisa kopar baru gitu. Keren. Hey, thank you ya, Kit. Terima kasih. Kita terima kasih banget, kita belajar banyak, dan nanti yang nonton juga I'm sure bakal belajar banyak banget sih dari lu, kisah lu. Makasih banyak, mudah-mudahan. Thank you bro. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Thank you bro, see you.